It's my life, it's now or never. But I ain't gonna live forever. I just wanna live my heart is like an open highway. Candi Cetho. Ada yang sudah tahu mengenai candi yang dikenal misterius ini? Atau bahkan sudah pernah langsung datang ke tempat ini? Mungkin sebagian dari sobat asik sudah ya. Dan mungkin juga sebagian ada yang belum pernah. Atau bahkan baru mendengar ada candi yang namanya Candi Cetho. Candi Cetho merupakan candi bercorak agama Hindu yang diduga kuat dibangun pada masa-masa akhir era Majapahit, abad ke-15 Masehi. Lokasi candi berada di lereng Gunung Lawu pada ketinggian 1496 meter di atas permukaan laut. Dan secara administratif berada di Dusun Cetho, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. Selain itu sob, Candi Cetho dikenal masyarakat menyimpan berbagai misteri. Hal ini dapat dilihat dari mitos yang tersebar di masyarakat sekitar. Yang pertama, patung yang menjadi misteri Candi Cetho. Dilihat sekilas oleh kita, orang awam, mungkin patung di Candi Cetho ini biasa seperti patung pada candi lain di Indonesia. Namun bila dianalisa lebih seksama nih, ada beberapa detail yang janggal. Gaya rambutnya, perhiasan yang dipakai, gelang dan anting-anting yang besar merupakan ciri khas kebudayaan Sumeria, Maya, Yunani, dan Romawi kuno. Bentuk-bentuk detail patung yang tidak pernah ditemukan pada candi-candi lain di Indonesia, di mana kebanyakan situs candi di Indonesia punya detail patung yang menyerupai orang Jawa kuno. Patung di Candi Cetho juga disebut-sebut mirip dengan patung yang ada di Villa Hermosa dan Monte Alban, Oaxaca, Meksiko. Dan hingga sekarang patung Candi Cetho ini masih jadi misteri yang belum terpecahkan. Misteri berikutnya sob, prasasti di Candi Cetho. Prasasti ini terletak di puncak candi, di salah satu gubuk tak jauh dari piramida puncak. Kemudian ada juga di bagian bawah candi, disebut dengan falus dan berukuran sekitar 2 meter. Yang aneh dari prasasti ini adalah bentuk skrotum atau buah zakar yang letaknya seperti menempel di samping. Nampak seperti benjolan yang entah apa maksudnya, masih jadi misteri hingga saat ini. Mungkin saja ini hanya merupakan gambaran sederhana, atau ada maksud lain dari bentuknya yang seperti ini. Untuk sobat asik, jangan salah sangka mengenai prasasti ini ya. Menurut para ahli, bentuk prasasti ini menunjukkan proses penciptaan manusia. Satu lagi hal yang menarik dan masih menjadi misteri Candi Cetho sampai sekarang, lain dengan candi-candi di Indonesia kebanyakan yang menghadap ke timur, candi ini malah menghadap ke arah barat. Entah ini karena pengaruh budaya orang-orang pada masa itu yang lebih condong pada kebudayaan Sumeria atau ada alasan lain di balik arah candi ini. Berikutnya sob, mitos Candi Cetho satu ini cukup unik sob, di mana kamu bisa mengetes keperjakaan di sini. Menurut kepercayaan yang beredar, bila orang yang belum menikah dan belum melakukan hubungan intim akan dengan mudah melalui anak tangga puncak piramida. Namun sob, jika orang itu sudah pernah melakukan hubungan intim, maka orang itu akan terlebih dulu kencing di tempat sebelum berhasil masuk ke piramida. Entahlah, tak ada yang tahu pasti kebenarannya. Tapi nih sob, bila memakai logika saat ini, maka bisa saja orang yang kencing itu dikarenakan hawa dingin di tempat tersebut, lalu disangkut-sangkutkan dengan masalah keperjakaan. Oh iya sob, Candi Cetho ini pertama kali ditemukan oleh Van de Vlies pada tahun 1942. Setelah ditemukannya pada tahun 1942, A.J. Bernard Campers melakukan penelitian mengenai bangunan Candi Cetho ini untuk menggali berbagai informasi yang mungkin bisa bermanfaat bagi dirinya dan untuk umat manusia yang akan mendatang. Pada pertama kalinya ditemukan sob, Candi Cetho ini berupa reruntuhan batu pada 14 teras bertingkat dan memanjang ke arah barat.
Candi ini sob sampai saat ini masih sering digunakan sebagai tempat melaksanakan upacara keagamaan Hindu. Jadi kerap kali wisatawan menjumpai bekas-bekas sesajen di candi ini. Nah sobat asik, bagaimana menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tulis komentar kalian di bawah ini.